Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen. Because... Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini Eka akan menceritakan kepada teman-teman semua secara singkat tentang sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa merupakan jamak dari kata khalifah yang berarti sebagai pengganti. Sedangkan ar-rasyidin yang artinya mendapatkan petunjuk. Khulafaur Rasyidin artinya orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para Khulafaur Rasyidin ini sendiri merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Wafatnya Rasulullah SAW meninggalkan suatu persoalan yang pelik, di mana Rasulullah SAW tidak meninggalkan wasiat kepada seorang pun sebagai penerusnya. Maka daripada itu, para sahabat mempermasalahkan hal ini dan saling mengajukan calon pilihan dari kelompoknya, dan terpilihlah 3 orang dari kelompok yang berbeda. Yang pertama itu ada Ali bin Abi Thalib dari kelompok Ahlul Bait. Yang kedua ada Sa'ad bin Ubadah dari kelompok Ansor, dan yang ketiga ada Abu Bakar As-Siddiq dari kelompok Muhajirin. Dan akhirnya terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq dan dibayat sebagai penerus Nabi. Abu Bakar As-Siddiq dibayat sebagai penerus Nabi di Balai Pertemuan Bani Sa'idah. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 568 Masehi atau 55 tahun sebelum Hijriah. Dia merupakan khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin, dan ia merupakan sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan orang yang pertama masuk Islam yang disebut dengan As-Sabiqun Al-Awwalun. Masa Abu Bakar ini dimulai dengan munculnya permasalahan siapakah yang akan memimpin umat Islam pasca meninggalnya Rasulullah SAW. Kemudian pada masanya banyaknya bermunculan orang-orang yang murtad dan orang yang enggan membayar zakat, hingga munculnya orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Berkat ketegasan Abu Bakar As-Siddiq dan keteguhan hati para sahabat, maka masalah yang muncul ini bisa distabilkan kembali. Kemajuan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ini yaitu ada yang pertama, perbaikan sosial, di mana Abu Bakar As-Siddiq berhasil mengamankan tanah Arab dari penyelewengan, yang misalnya itu orang-orang yang murtad tadi, orang-orang yang enggan membayar zakat, dan menangani nabi-nabi palsu yang tadi. Abu Bakar As-Siddiq juga melakukan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, di mana ini berdasarkan usulan sahabat Umar bin Khattab, karena Umar merasa khawatir akan kehilangan Al-Quran karena banyaknya para sahabat yang hafal Al-Quran gugur di dalam peperangan. Dan terlebih lagi ayat-ayat Al-Quran yang berserakan seperti di daun, di kulit kayu, di tulang, dan lain sebagainya. Hal ini dikhawatirkan mudah rusak dan hilang. Selain itu, Abu Bakar juga membentuk lembaga yang disebut dengan Baitul Mal, semacam kas negara atau lembaga keuangan yang pengelolaannya itu dipercayakan kepada Abu Ubaidah yang digelari dengan Amin al-Ummah atau kepercayaan umat. Sebelum Abu Bakar wafat, Abu Bakar sempat menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya.
Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 583 Masehi dan umurnya 12 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Juga termasuk keluarga dari keturunan Bani suku Adi atau Bani Adi. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab itu selama 10 tahun 6 bulan. Yaitu dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Dan Umar bin Khattab wafat karena dibunuh pada umur 63 tahun. Tragedi ini merupakan pembunuhan politik yang pertama dalam sejarah Islam. Pada masa kepemimpinannya, Umar bin Khattab menjadi kekuatan besar baru bagi wilayah Timur Tengah. Selain menaklukkan Kekaisaran Sasania yang sudah melemah dalam kurun waktu 2 tahun, Umar bin Khattab juga berhasil mengambil alih kepemimpinan wilayah 2/3 wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab berhasil menaklukkan 2 negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Umar bin Khattab juga memerintahkan untuk melakukan sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Tahun 638 Masehi, ia juga memerintahkan untuk melakukan renovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah. Dan Umar bin Khattab juga memulai proses kodifikasi hukum Islam. Kemudian setelah Khalifah Umar bin Khattab wafat, Islam dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan dengan pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Syura yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dan ketika Utsman bin Affan menjabat, Utsman bin Affan hanya melanjutkan sebagian besar garis politik dari Umar bin Khattab. Ia melakukan berbagai ekspedisi untuk memperluas wilayah-wilayah Islam. Perluasan itu memunculkan situasi sosial yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemajuan yang diraih Utsman bin Affan yaitu yang pertama, pembukuan Al-Quran akhir 24 Hijriah. Yang kedua, penyatuan Qiraat dan Quraisy. Yang ketiga, ekspansi wilayah Islam. Dan yang keempat, perluasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang keempat sekaligus khalifah yang terakhir sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan menantu beliau karena menikahi putrinya yaitu Fatimah Az-Zahra. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah berbeda dengan pengangkatan khalifah sebelum-sebelumnya. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, kaum muslimin meminta Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah. Pada awalnya Ali menolak pembaiatan itu, namun kaum muslimin terus mendesaknya karena menganggap tidak ada lagi yang lebih tepat menjadi khalifah selain beliau. Setelah akhirnya Ali menerima, segenap kaum muslimin beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Setelah menduduki jabatan khalifah, Ali bin Abi Thalib memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan karena dianggap bahwa pemberontakan-pemberontakan yang terjadi karena keteledoran mereka. Dia juga menarik kembali tanah yang sudah dihadiahkan Utsman bin Affan kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana pernah ditetapkan oleh Umar. Kemajuan yang diraih pada masa Ali bin Abi Thalib memajukan umat Islam dalam bidang bahasa, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal,
mengganti penjabat yang tidak konsisten, dan dalam kemajuan dalam bidang pembangunan. Ali bin Abi Thalib wafat dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman dan dua temannya menyimpulkan bahwa situasi umat Islam yang mulai tidak terkontrol itu disebabkan oleh kesalahan Ali bin Abi Thalib. Bertujuan untuk membunuh Ali, Abdurrahman bin Muljam datang ke Kufah untuk bertemu wanita yang ia cintai. Nah, wanita tersebut setuju untuk menikah dengan Abdurrahman apabila Abdurrahman berhasil membunuh Ali. Akibatnya Ali bin Abi Thalib ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam di Masjid Agung Kufah. Setelah kematian Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljam pun dihukum mati sebagai pembalasan oleh Hasan bin Ali. Baiklah teman-teman semua, itulah sejarah singkat peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Semoga apa yang Eka ceritakan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua dan teman-teman semua bisa mempelajarinya di rumah. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.